Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba 'ibadihi al-muttaqin bi nuri kitabihi al-mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil arabiyyil amin alladhi fataha Allah bihi a'yunan 'umya wa adana summa quluban ghulfa wa akhraja bihi an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur salatan wa salaman daimain mutalazimin ila yawm al-ba'th wan-nushur wa 'ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm ad-din. وبعد فاللهم افتح علينا الفتح وأنت خير الفاتحين والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركتنا وسكنتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Masjid Jami' Al-Riyad, Bapak Al-Ustaz Al-Hajj Nurdin bin Abdul Rahman, dan juga guru kita Bapak Ustaz Rafiq dan para asatidzah lainnya. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai ta'lim kita seperti biasa, mari kita bacakan suratul Fatihah. Insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihah linatul qabul tamamikul sa'adatul rasul bi anna Allah yaftahu 'alaina wa bal futuh abwab al-ma'rifah bi jahi salawat al-anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وآله وصحبه وزوجه وأولاده وذريته وأهل بيت الكرام. صنف هذا كتاب الشيخ طاهر بن صالح الجزائري ولا حبيبنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ولا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ولا حبيبنا الحبيب محمد بن علي الحبشي ولا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sampai pada halaman 27 ya. Halaman 27. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa man nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fi darni amin. Qala as-su'al kaifa i'tiqaduka fil Qur'an. As-su'al, pertanyaan, bagaimana i'tiqadmu terhadap Al-Qur'an? Berimannya kita kepada Al-Quran itu seperti apa? Al-Quran harus diyakini bagaimana? Al-jawab, jawabnya, a'taqidu anna al-Qur'ana asyrafu kitabin anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala asyrafi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku meyakini, mengiktikadkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang Allah turunkan kepada semulia-mulianya Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa akhirul kutubil ilahiyah nuzulan. Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan. Wa huwa nasikhun.
Dan Al-Quran ini nasikh, menasakh, menghapus li jami'il kutubi qablah, bagi kitab-kitab sebelumnya, ya. Arti menghapus ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Itu ada ayat Al-Quran, ya. Tidaklah kami menasakh, artinya menasakh ini menghapus, mengganti satu hukum dengan hukum Allah yang lain, tapi hukum, sekali lagi, hukum daripada hukum syariat. Kalau akidah enggak ada yang tergantikan, ya. Kalau untuk bicara akidah tidak ada yang tergantikan. Artinya secara akidah, secara i'tiqad, masalah keimanan sama semua, yakni akidahnya para nabi, para rasul, karena akidah itu inti daripada ajaran agama Islam. Tapi pelaksanaan yang bentuknya adalah amalan soleh, nah inilah yang disebut syariat. Jadi kalau agama itu nggak berbilang, kalau syariat baru berbilang, ya. Nah, wa hukmuhu bakin ila yaumil qiyamah, dan hukumnya, artinya hukum yang apa yang ada di dalam Al-Quran yang telah termaktub Allah Ta'ala tetapkan, itu kekal sampai hari kiamat. Mau zaman yang bagaimanapun juga, dalam kondisi yang bagaimanapun juga, di masyarakat yang bagaimanapun juga, hukum Al-Quran ya tetap hukum Al-Quran, dia nggak bisa dirubah. Cuman ya ada yang disebut dengan pemahaman secara kontekstual, ya, pemahaman secara kontekstual, misalkan, ya. Maksudnya apa sih kontekstual? Kontekstual misalnya gini, ada dalam ayat Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wa'iddu mastata'tum, persiapkanlah oleh kalian daripada kekuatan yang kalian nanti dapat menggetarkan, yang menjadikan lawan kalian, musuh-musuh Allah itu takut, ya. Jadi yang disebut dengan jihad, kenapa jadi wajib? Enggak jihad habis kita mati, ya. Tapi bila mana penyerangan, peperangan dibalas dengan penyerangan dan peperangan pula, tentu musuh akan berpikir ribuan kali untuk menyatakan perang terhadap umat Islam, ya. Nah, jadi di sini dalam ayat ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah oleh kalian kekuatan. Tafsiran dari Nabi, ala innal quwwah ar-rima, ketahuilah olehmu, ya, sesungguhnya yang disebut kekuatan, quwwah dalam ayat tadi itu rima. Rima itu manah, rima manah, itu namanya tekstual, ya. Secara tekstual, di masa Nabi, senjata yang paling efektif dalam perang adalah ya panah. Sebab dengan panah bisa membunuh musuh dari jarak jauh. Sekarang coba aja pakai panah, habis kita. Iya, baru kita ambil, ya, kampung kita udah acak-acakan dilempar rudal tuh. Nah, ya, secara kontekstualnya
Nah, itu kan senjata jarak jauh. Sekarang apa? Ya rudal, atom, nuklir, gitu. Itu secara konteks tuang pada masa kita sekarang. Nah, memang kita heran juga, kok yang maju ngapa saudara kita yang Syiah ya bukannya Sunni. Syiah, Syiah. Iran Syiah kan dia. Yang maju pada maju justru Syiah, ngapain bukan Sunni? Mesti kan Sunni paling depan. Nah, kita bisa jawab apa? Jagoan datangnya belakangan, begitu. Jagoan datangnya belakangan. Ntar kalau udah, baru muncul itu pasukan daripada Sunninya. Nah, gitu. Bukannya Ahlussunnah wal Jamaah diam, enggak diam, ya. Jadi seperti itu. Jangan ini hadis bilang pakai panah, kita mesti belajar panah. Belajar panah bagus, apalagi kalau kita niat menghidupkan sunnah, dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah, insyaallah, ya. Tapi hanya sekedar kita melestarikan, karena enggak mustahil satu saat terjadi Armageddon, malhamah, malahim, perang besar, diledakkannya nuklir, menurut para pakar akan menghentikan seluruh kerja mesin bakal mati itu, termasuk senjata senapan mesin, ya, pesawat terbang, semuanya yang dijalankan dengan mesin bakal berhenti, nggak bisa dipakai. Nah, kalau AK-47 kagak bisa dipakai gimana? Taruh lagi, mau apa? Bawa berat, ya. Maka kembali ketika itu kepada perang dalam model zaman dulu. Nah, itu namanya secara tekstual, ya. Ini Al-Quran, sekali lagi Al-Quran ini mau zamannya kayak bagaimana, kayak Al-Quran tetap menjadi panduan. Cuman cara berpikirnya jangan berpikir orang awam. Makanya kalau orang awam menafsirkan Al-Quran haram. Udah dijelaskan ya, panjang lebar ya. Man qala fil Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu, ya, minan nar. Tuh. Kalau orang awam ngomong bicara tentang Al-Quran, ya, benernya salah, jangan salahnya, ya. Ini hadirin. Jadi ala kulli hal harus ulama betul-betul jangan sampai salah persepsi terhadap makna-makna daripada Al-Quran. Itulah hadirin, ya. Jadi dalam zaman yang bagaimanapun juga nggak bisa diganti dengan hukum manusia. Ini hukum Al-Quran udah nggak up to date. Hukum Al-Quran udah nggak bisa dipakai di sini pada masa ini, di negeri ini. Enggak, mau ente bangsa apapun, di negeri manapun, hukum Al-Quran itu universal sifatnya. Nah, tinggal bagaimana cara memahaminya. Makanya jangan sampai keliru. Contoh, laki dapat 2 kali bagian wanita dalam waris. Para pengusung paham feminisme protes, nggak bisa dong. Sekarang yang kerja banyakan perempuan, ya, bagi sama rata aja. Itu ayat Al-Quran udah nggak bisa dipakai, ya. Ini kan yang ngatur Allah, pengaturan dari Allah. Kalau nggak mau diatur, silakan. Kalau sampai menolak supremasi hukum Al-Quran, bukan cuma dosa, kafir, murtad. Ya, kita melihat bahwa ketika perempuan udah banyak di luar, udah banyak bekerja daripada di rumah sebagai ibu rumah tangga, masyarakat bukan tambah benar. Perempuan boleh kerja, bukan nggak boleh, boleh kerja. Ya,
Cuman pekerjaan yang bagaimana? Tentu pekerjaan yang terhormat. Ya. Untuk itu saya nggak ragu-ragu mengatakan pekerjaan TKW pakai keluar negeri haram. Orang tanpa mahram dia jalan sama siapa? Masafatul qasar bukan masafatul qasar lagi, sejauh-jauhnya negeri ke Taiwan. Kalau udah seperti itu rusak gak tuh? Rusak gak tuh akhlak kalau udah keluar dari negeri? Mau bagaimana gak ada yang lihat. Jadi kita lihat, naudzubillah min dzalik, udah jangan dikate deh. Belum keluarga yang ditinggalkan di rumah. Ya Allah. Ya, pulang dia ngarep kirim duit, rumah bakal jadi, nggak taunya suaminya main judi. Ada kasusnya kalau kita lihat, kalau kita perhatiin, terus anaknya dikirain, ya Allah hancur. Nah, ada deh. Jadi perempuan kalau kelamaan di luar rusak, laki kalau kelamaan di dalam rusak juga. Ya, artinya kecuali kerjanya memang di rumah, lain lagi begitu. Jadi memang secara ya biologis, daya pikir, kekuatan, ya kehormatan laki memang harus ada di luar sebagai tulang punggung keluarga, itu anak laki. Nah hadirin sekalian ya. Jadi kalau udah anak ini nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan begini, kalau orang laki kerjanya ngadu ayam, yang kerja perempuan, rusak nggak masyarakat? Rusak begitu. Ya, itu secara akal aja kagak nerima, secara adab aja ngapain nanti nggak punya tanggung jawab. Nah, jadi dalam hal di sini ada yang pengen mempersamakan laki dan perempuan. Udah dari dulu beda, laki perempuan udah beda. Ya, kalau mau main sama-samaan, kalau mau beneran mau dipersamakan, baik. Kita kasih contoh satu. Ceritanya suami istri lagi tidur di malam hari. Rumah mereka kedengeran ada yang congkel pintunya. Pintunya ada yang congkel. Kira-kira yang ngeliatin di jendela, ya, ada maling apa enggak? Suaminya apa istrinya? Suaminya apa istrinya? Suami, itu aja suami deh. Iya. Kalau bilang pertamaan laki perempuan sama, ini masalah begini kan mesti laki yang ngadepin, bukannya perempuan. Beda gak? Masa bini yang lihat, lakinya dia, bu liatin tuh, dia liatin gitu, siapa yang nyongkel? Kebalik gak? Kebalik, emang gak sama? Emang gak sama? Ya, ini hadirin ya. Oleh sebab itu kita ngelihat kok lapangan kerja malah justru orang perempuan yang banyak, ya. Bahkan yang namanya identik dengan kelaki-lakian kayak supir busway, pantas gak perempuan? Kalau dibilang pantas-pantas aja sih iya. Emang gak ada orang laki? Pernah ada supir busway perempuan? Iya. Emang sih pantas-pantas aja. Emang kan ada orang laki? Ya Allah. Ya. Kan orang laki di rumah. Laki yang namanya orang laki ngurus anak ada sih yang bisa, bukan kagak ada. Emang semuanya begitu. Yang namanya anak nggak bisa dibohongin. Ya, mereka anak-anak yang masih balita itu hajat dan kebutuhannya kepada kasih sayang ibu ini luar biasa. Kalau bangun tidur, ibunya udah jalan kerja. Ibunya pulang, dia lagi tidur lagi. Kalau dia nggak ketemu anak, ya bangun tidur, emaknya di jalan, ya Allah, di jalan. Emaknya pulang, dia udah tidur, kesian. Nah hadirin, ya.
Jadi udah kembalinya lagi, itulah pengaturan Al-Quran. Ya, perempuan mau kerja, kerja silahkan, tapi jangan kelebihan. Ya, jadi kesimpulannya pembagian waris udah bener. Kalau misalkan kesepakatan keluarga nih bagi sama aja, tapi kita tetap meyakini ayat Al-Quran, ya gitu nggak masalah lalu. Berarti bukan menentang hukum Al-Quran, nggak menentang yang begitu, bagi sama aja. Kalau saya mensarankan bagi sesuai syariat dulu. Udah rapi, baru saudara kita yang membutuhkan, ayo sumbangan pada yang punya nih, yang udah punya rumah nih, yang belum punya rumah sumbang, begitu. Ya, ada yang saudara yang belum ada kerjaan, ya, mudahan dia bisa bikin jadi modal buat dagang, begitu. Nah ini hadirin ya. Kalau terlepas dari apa yang disebutkan tadi secara hukum Islam, misalkan ya masih dipertentangkan, masa perempuan cuman satu dapat laki dua kali perempuan, makanya terusin lagi tuh hukum. Perempuan ada gak kewajiban dalam ya rumah besarnya, maksudnya di tengah-tengah keluarganya, ada gak kewajiban dia? Nggak ada. Orang laki. Jadi orang laki kalau adiknya yang udah kalau ayahnya udah meninggal, saudara perempuannya tanggung jawab orang laki itu. Ya termasuk adik laki-laki tentunya ya. Jadi tulang punggung ini anak laki begitu. Belum tanggung jawab dia terhadap istri dan anak-anaknya. Orang laki, istri dan anak-anaknya. Dapat 1 miliar orang laki. Orang perempuan berarti 500 juta. 500 juta utuh. Orang dia kagak, suaminya miskin, kagak wajib dia kasih makan suami. Misalnya suami miskin, kagak wajib kasih makan suami. Ya kalau dibagi suaminya nggak apa-apa. Itu namanya istri soleha. Ya, nggak apa-apa Bang, biar kita yang tanggung nafkah abang, nggak masalah. Tapi ini bukan tanggung jawab itu. Maka 500 juta utuh, orang laki 1 miliar dibagi-bagi buat biayain anaknya, istrinya, apalagi ibunya. Kalau yang masih hidup, nah orang laki semua kan tuh yang punya tanggung jawab. Nah ini jadi memahami hukum harus jangan separuh, lihat dari segala sisinya. Ya, misalkan hukum apa lagi? Coba hukum kisos. Masya Allah, kisos nih. Yang namanya kisos, ya, itu kalau memang disengaja menghilangkan nyawa orang lain, ya, dengan alat yang memang bisa mematikan seseorang tersebut, kena deh kisos. Terus kita bilang, jangan ada yang namanya kisos, nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Kalau nanti dihukum bunuh, berarti nambah korban. Udah jangan, maafin aja. Ente bilang maafin, keluarga korban tanya, maafin apa enggak? Keluarga korban tuh, kan dia nggak tahu. Yang dibunuh boleh jadi bapaknya, punya anak jadi yatim. Tuh. Ini hadirin, ya. Sekarang bunuh satu, dibunuh lagi. Al-Quran menjanjikan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Untuk kalian di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Wahai orang yang punya akal, dalam hukum qisas ada kehidupan. Kok ada kehidupan, Ustaz? Kan bukankah ketika satu mati dibalas satu nyawa lagi, bukannya nambah? Kenapa Quran bilang ada kehidupan? Karena kalau seseorang tahu hukuman membunuh adalah dibunuh,
1000 kali nggak dia berpikir buat bunuh orang. 1000 kali berpikir, ntar kalau ada bunuh, ini dibunuh, nggak jadi deh. Hukuman membunuh, dibunuh, mikirnya lama jadinya, nggak jadi deh, bayan aja bayan, tuh aman jadinya, nggak ada pertumpahan darah. Subhanallah. Iya, udah nggak kasih makan sipir, nggak banyak tahanan kan kasih makan. Kalau tahanannya banyak, nah kasih makan, biayanya besar. Nah, ini hadirin ya. Nah, kita pahamin, oh iya. Nah, sekarang hukum potong tangan untuk ya yang memang udah nisopnya kena. Nah, ya. Iya, kalau orang lapar di tengah masyarakat yang orang kayanya nggak peduli, nggak kena tuh dia tuh. Iya, ya. Sayyidina Umar, makanya hukum Al-Quran itu memahaminya jangan sampai salah. Sayyidina Umar didatangi oleh sahabat yang lain, ada maling ketangkep. Ente kenapa nyolong? Saya lapar Khalifah. Di negeri kami banyak orang kaya, cuman pelitnya minta ampun. Akhirnya yang dihukum bukan si pencuri, yang dihukum orang kayanya. Ente nggak ada belas kasih. Nah sekarang kita cuma nyolong singkong aja berapa tahun tuh singkong kemarin. Ya Allah, yang hampir triliunan enak banget. Habis nyolong triliunan, cuma beberapa tahun yang nyolong singkong dapat tahunan juga. Innalillah. Sekali lagi, yang namanya nyolong penyakit. Nyolong apa? Penyakit. Karena udah keenakan nyolong, ntar gampang, ntar juga keluar lagi, bisa bayar sekian, keluar, beres, udah urusan. Ada banyak kayak yang nyolong. Nah, pertanyaan, kalau penyakit udah kronis diapain? Amputasi maknanya apa? Dipotong. Amputasi maknanya apa? Dipotong. Makanya potong tangan. Nah, kan kronis, kenakan nyolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka rakyat sekali lagi sebenarnya ancaman terbesar negeri kita deh, bangsa kita bukan krisis air, bukan krisis energi, bukan krisis pangan, bukan krisis ekonomi, bukan krisis ini, bukan krisis itu, bukan. Apa ancaman terbesar kita? Krisis kepercayaan. Ya, kalau hukum udah tumpul ke atas, bagaimana rakyat? Nah, tuh ya. Jadi gimana Ustaz? Kita laknat aja saat rame-rame. Jangan. Kita doain bukan dilaknat, ya. Kita doain jangan dilaknat. Doainnya gimana? Ya doain mudah-mudahan ya Allah jadikan pemimpin kami adalah pemimpin yang jujur, ya, yang betul-betul kasih sayangnya ikhlas karena Allah terhadap rakyatnya. Tuh, ya. Jangan jadikan pemimpin kami adalah pemimpin yang zalim, ya. Kalau emang pemimpin zalim, jangan sampai jadi pemimpin. Fudail bin Iyad doanya apa? Lau kanat li da'watun mustajabah lam aj'alha illa lil imam. Li'anna Allah idza aslaha al imam amina al ibad wal bilad. Lau kanat li da'watun mustajabah, seandainya aku punya doa mustajab, begitu saya doa makbul, ya. Kalau saya tahu begitu, saya nggak kasih ini doa ke siapa-siapa, enggak. Tapi saya akan berikan doa ini kepada pemimpin. Karena Allah kalau sudah jadikan baiknya pemimpin, maka baik pula rakyat dan negeri. Subhanallah. Rakyat dan negeri baik. Tuh, ya, baiknya rakyat dan negeri. Tapi
Kita juga introspeksi juga, ya. Jangan-jangan salah kita. Maksudnya apa sih, Ustaz? Salah kita begini. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahum Allah bi thalathi baliyat. Ulaha yarfa'ullahu al-barakah an kasbihim. Wa thaniya yusallituhum Allah alaihim sultanan zalima. Wa thalitha yakhrujuna min ad-dunya bi ghairi iman." Na'udzubillah. Apa kata Nabi? Akan datang suatu masa nanti di mana orang udah lari dari ulama dan ahli hukum, ahli fikih. Kalau udah lari dari ahli hukum dan ahli fikih, nggak kenal halal dan haram. Nggak kenal halal dan haram. Kalau udah nggak kenal halal dan haram, nah ini lanjutan hadisnya. Maka Allah timpakan 3 bencana pada masyarakat tersebut. Kalau udah lari dari ulama yang paham tentang masalah halal haram, hukum Islam. Jadi kita rajin zikir nggak apa-apa, bagus. Cuma ngaji, belajar, ya. Akidah kita mesti paham. Bagaimana kita mau dikata mukmin, orang yang beriman. Objek iman kita kagak tahu apaan. Yang diimanin apa aja sih? Rinciannya gimana? Kita nggak ngerti. Ya, masalah halal haram kita nggak paham. Nah, kalau umat udah lari dari majelis-majelis yang demikian, ya sekedar tiada jenggot panjang-panjang, celana setinggi-tingginya, ya setengah tiang. Nih, hadirin kalau kayak gini, udah otaknya kosong tapi nggak paham akidah, nggak ngerti hukum. Ya Allah, ya. Ini kalau begini, apa kata Nabi yang pertama? Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Biar dapat banyak juga ngeluh. Perasaan kayaknya Allah nggak pernah kasih rezeki aja. Kurang aja, ya Allah dapat duit berapa juga kurang aja bawaannya. Nggak berkah yang begitu. Ya. Sebelum subuh dipanasin motor. Sebelum subuh panasin motor. Begitu rapi subuh langsung jalan. Langsung kerja. Pulang jam 10 malam. Masih susah. Jalan masih gelap. Pulang udah gelap, masih susah. Orang tua kita dulu kerjanya sebentaran, kan 3 jam 4 jam. Anak 11, makan semuanya. Sekolah semuanya. Masya Allah. Tenang berkah tuh yang begitu. Ini udah capek segala macam susah, ya Allah. Nggak berkah, ya. Kenapa nggak ngerti halal haram? Nggak ngerti. Nah kalau dia nggak ngerti halal haram, nah yang kedua kata Nabi, Allah bakal ya Allah akan menjadikan pemimpin zalim yang memerintah mereka. Masuk ya masa kampanye. Saat 2 juta, saat kapan lagi saat 2 juta? Jangan 2 juta, yang merah-merah 2 lembar juga kita udah hijau. Na'udzubillah min dzalik. Ini 2 juta risikonya, ya Allah. Tuh, ya. Apa sih 2 juta paling seminggu habis. 2 juta kapan lagi kita dapat full mumpung lagi pada baik kita. Kalau begitu namanya apa? Namanya apa? Rishwah. Ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok, yang disogok di neraka kata Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Coba itu. Ada masuk
barang haram. Kalau dimasuk barang haram gimana hadirin? Kira-kira dia bisa gak jadi orang rajin ibadat? Malas, nggak bisa. Darah udah kotor sama maksiat, sama barang haram susah. Kita mau baca Quran baru buka, ngantuk kita. Baru buka nih, baru baca a'udzu. Wah Allah, ya, gua ngantuk aja. Tapi kalau lihat HP, 3 jam 4 jam kuat. Tuh, hadirin, ya. Jadi yang kedua, akhirnya karena bisa disuap segala macamnya, udah deh, nggak peduli track record, nek caleg bagaimana, penipu apa gimana, udah, yang penting fulus masuk, udah, rasain situ. Nah, kalau begitu hadirin, keberagamaan kita di tangan orang zalim yang kagak paham agama, bahkan seakan nggak mau diatur oleh Allah dengan hukum Al-Quran dan hukum dari sumber hadis Nabi SAW. Akhirnya apa? Diacak-acak aturan agama kita ini. Nah, kalau diacak-acak gimana? Yang kita khawatirin yang ketiga nih, musibah yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari alam dunia tanpa membawa iman. Tuh, bertali-talian gak tuh? Sambung menyambung tuh. Subhanallah, tuh Nabi bahasanya. Ya, nah hadirin. Jadi itulah hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran imani. Oh, hukum begini imani. Mau hukum masalah apa lagi? Ya, masalah apa? Ada di Quran semuanya masalah hukum diatur kita. Subhanallah. Ini hadirin, ya. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Khairu umaraikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka yang kalian doakan dan mereka pun mendoakan kalian. Itu sebaik-baik pemimpin. Tapi seburuk-buruk pemimpin, kata Nabi, wa syarru umaraikum, seburuk-buruk pemimpin alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum wa yabghaduna wa yabghadunakum wa tabghadunahum wa yabghadunakum. Mereka yang kalian benci dan mereka pun benci kalian. Mereka yang kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian. Nah, kalau udah begitu, udah deh. Yang namanya suatu negeri udah nggak ada keberkahannya deh. Jadi kesimpulannya satu, hadirin, kenal masalah hukum dulu di awal. Oh, halal haram. Oh, wajib. Ya, makruh, segala macam kalau kita udah kenal, amalin, jaga diri kita dari segala yang diharamkan. Nah, insya Allah jangan pernah kita ketakutan. Apalagi kalau kita takut nggak makan duit haram, kita takut miskin, takut susah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mana keyakinan kita, iman kita? Katanya percaya Al-Quran. Al-Quran Allah firmankan apaan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah dari makhluk, ya, yang ada di permukaan bumi ini, dabbah itu melata maknanya. Jadi siapapun yang ada di permukaan bumi ini, apa Allah firmankan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezekinya Allah yang jamin. Melainkan rezekinya Allah yang jamin. Yakin? Nah, kalau yakin, mari kita tes keyakinan kita. Gubernur, misalnya gubernur ngundang jamaah aliyah besok malam Selasa makan malam di rumahnya. Makan malam di rumahnya. Besok malam nih, gubernur ngundang. Pertanyaan,
Sorenya kita makan banyak atau? Banyak gak makan sorenya? Enggak, Sar. Kosongin perut biar ntar bisa nambah. Di rumah gubernur pasti makanannya enak. Yakin gak? Yakin ya? Padahal belum tentu juga. Kan bisa jadi segala macam. Kan Allah yang punya kuasa dan kehendak. Ya, kita yakin banget. Ntar malam makan. Yakin. Tapi giliran mendengar ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, kita takut, ya Allah besok makan apaan nih? Tuh. Ini hadirin, takut kita. Padahal kalau kita mau usaha kayak burung, apa kata Nabi? Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr tajdu khisaran wa taruhu biqanan. Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberikan rezeki. Burung pergi pagi dengan perut kosong, pulang di sore hari dengan perut kenyang. Burung kagak ada akal. Coba kita akal punya, tangan ada, kaki ada. Takut gitu ya. Jadi usaha bismillah. Nih hadirin. Ya, apalagi saking takut miskinnya kita nipu. Nauzubillah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, demikian ya. Jadi hukum Al-Qur'an, jadi imani Al-Qur'an. Oh Allah, Al-Qur'an. Masya Allah, kita nggak percaya Al-Qur'an, kita kafir, kita yakini. Ya, kan habis baca Quran kita bilangnya apa? Nyebutnya apa? Shadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Kita buka tanya jawab ya. Mungkin ada pertanyaan. Jelas kalau kita memahami Alkitab itu ada pertama, apakah Al-Quran yang dikatakan kitab itu pada saat dulu juga berupa kitab, karena pemahaman orang Indonesia kitab itu buku. Dan kedua, apakah wanita yang datang bulan tadi boleh baca Quran tanpa menyentuh mushaf Al-Quran? Ya. Yang pertama, ya, yang disebut kitab sama sebagaimana pemahaman kita dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari lembaran-lembaran. Itu makna daripada kitab. Secara bahasa, kitab itu dari kata kataba yaktubu kitaban. Ya, kataba yaktubu kitaban, bisa yang dibaca atau bacaan. Itu maknanya kataba yaktubu kitaban. Nah, jadi pada saat Al-Quran turun itu tidak sebagaimana 3 kitab sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil turun sekaligus. Turunnya sekaligus. Udah langsung jadi kitab itu sekaligus. Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Bahkan dalam jeda masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kita katakan 23 tahun. Sebab masa periode Makkiyah 13 tahun. Periode Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun. Ketika itu, saya ulang berarti penjelasan yang kemarin ya, belum dibukukan sama sekali, memang belum dibukukan. Dan yang lebih banyak adalah tersimpan di dada para sahabat, karena tiap ayat yang turun dihafal, bukan ditulis. Jadi penulis wahyu itu terbatas, ya, terbatas. Karena masyarakat Arab itu memang terkenal ummi, tak pandai baca, tak pandai nulis. Bukan bodoh, beda anu bodoh.
Mereka menganggap menulis itu berarti nggak cerdas, berarti apalannya kagak kuat. Itu budaya mereka. Jadi apa yang didengar mereka hafalkan. Masya Allah. Kalau akan kita dengar disuruh hafalin gimana? Dari saya bicara nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang hafal sampai saat ini? Hafal nggak? Dari awal saya ngomong. Kalau masyarakat zaman dulu, ini orang masyarakat zaman dulu dia diam begini. Dia bisa tiruin tuh. Subhanallah tuh. Udah kayak kaset. Ya. Recorder nih. Ya. Dihafalin. Kitab suci sebelum Al-Quran nggak dihafalin. Bahkan Taurat diwajibkan 7 tahun sekali dibaca. Ya, yang bisa bacanya, yang tahu isinya, cuman pemuka agamanya doang. Habis diganti-ganti. Ini hadirin. Akhirnya kita bingung kan tuh. Kan Quran turunnya nggak sesuai tertib di kitab, di Al-Quran, di mushaf. Pertama turun aja Iqra, 5 ayat lagi, diseling ame surah-surah yang lain. Ya, Fatihah aja belakangan. Setelah beberapa wahyu turun baru Fatihah. Fatihah bukan paling depan, tapi tertib Al-Quran Fatihah ditaruh di paling depan. Bahkan disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Itu Fatihah. Jadi kandungan Al-Quran ada di surah Al-Fatihah. Tuh, induknya Al-Quran. Karena begini, dalam suatu upacara kenegaraan, presiden datangnya duluan apa belakangan? Datangnya ditaruhnya di mana itu presiden? Nah, padahal datangnya belakangan, ditaruhnya di depan. Begitu. Ya. Terus ayat ini taruh di sini, ayat ini setelah ini, surah ini setelah surah ini. Itu disebut tauqifi. Enggak ada sedikit pun ijtihad sahabat. Seluruhnya Nabi yang mengaturnya. Nabi yang memberitahunya. Itu udah betul-betul wahyu ya. Nah, setelah ini, ini ayat setelah ini, ini ayat setelah ini, ini ayat subhanallah. Ya, sahabat ditaruh mari terus. Akhirnya sampailah ketika Nabi wafat, masuk pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, jihad ini ya menelan korban para syuhada penghafal Quran yang sangat banyak. Sayyidina Umar mikir, ya Allah, ntar umat Islam yang pada baru masuk Islam tahu Quran dari mana? Penghafal Quran kudu pada meninggal ntar. Akhirnya dia dapat ilham dari Allah. Ilham ya, kalau bukan Nabi namanya ilham dari Allah. Disampaikan Abu Bakar, Abu Bakar kumpulin Al-Quran yuk, kalau bahasa kita ya. Allah, kenapa? Nabi kagak nyuruh, nggak pernah dilakukan sama Nabi. Tuh, karena sahabat tahu hadis. Innallaha la yaqbalu amalan min ahli bid'ah salatan wala sauman wala hajjan wala umratan wala jihadan wala adlan, ya, ila akhir hadis. Sesungguhnya Allah enggak terima amalan dari ahli bid'ah, salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, tebusannya, keadilannya Allah enggak terima. Yakhruju minal Islam kama tukhraju sya'ratu minal ajin. Dia keluar dari Islam sebagaimana dikeluarkannya sehelai rambut dari tumpukan tepung. Semudah itu dikeluar. Ahli bid'ah. Sahabat takut awal-awal. Nih, Nabi nggak perintah buruk apa baik ya? Pas mikir-mikir si Abu Bakar, oh iya baik. Emang sih Nabi nggak perintahin, Nabi kagak nyentuhin, kan baik. Jadi mengkodifikasikan Al-Quran, membukukan Al-Quran, bid'ah bukan. Beneran teriak-teriak bid'ah begini. Habis itu lagi sholat, megang mending musaf, megang HP. Karena dia Wahabi, sholat pakai HP. Ya Allah, udah nggak hafal udah aja, baca yang inti hafal.
Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah daripada Al-Qur'an. Ini biar dikata keren. Begini bacanya. Orang sih yang nungguin lama gitu juga bisa. Kalau baca Al-Qur'an selama-lamanya. Nah, jadi ini hadirin, jadi apa ya? Kesimpulannya adalah kitab itu ya dari awal, karena yang namanya Al-Baqarah itu Madaniyah ya, tapi tetap ketika itu belum dibukukan. Jadi Al-Quran kitab memang belum dibukukan, tapi karena kitab bisa bermakna yang dibaca atau bacaan begitu. Kayak seperti Al-Quran dari kata apa tuh? Qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Al-Quran. Jadi Al-Quran maknanya bacaan. Qara'a kan baca. Qira'ah kan artinya baca. Al-Quran bacaan. Imam Syafi'i enggak. Ini bukan mustaq. Ini disebut isim jamid. Dia nggak punya akar kata. Udah Quran kayak Zabur, begitu. Zabur, Taurat, nggak ada akar katanya. Akar kata apa tuh kalau dalam bahasa Indonesia? Ya, nggak ada akar katanya. Kalau bahasa Arab disebutnya istiqoh. Ya, isim mustaq, ada isim jamid. Isim jamid tuh nggak ada akar kata. Kalau mustaq ada akar kata. Kayak seperti muallim dari kata apa tuh? Alima ya'lamu. Tuh, ya. Jadi itulah yang disebut dengan bahasa Al-Quran. Kenapa bahasa Arab dipilih Allah sebagai bahasa Al-Quran? Dan bahasa Arab yang dijadikan bahasa Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Subhanallah. Kenapa Quraisy? Teliti, kenapa Quraisy? Dijelasin sama ulama. Begini, sebab yang namanya Quraisy ini kafilah dagang terkenal, terhormat, hebat, pemberani, gagah, dan sangat khair, banyak membantu orang. Tuh. Karena ketika itu di Mekah ada dua keluarga besar yang terpandang. Ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah. Ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah. Ini Bani Hashim Quraisy nih, ya. Nah, hadirin dari Quraisy, Bani Hashim terpilih. Kenapa bahasa Quraisy orang Mekah tersedap masyarakat Arab itu kedatangannya ke Mekah ini menjadi satu kewajiban bagi mereka. Sebelum Nabi Muhammad perintahkan haji, pada masa jahiliyah ibadah haji udah ada. Karena berdasarkan temurun ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ibadah hajinya udah diacak-acak sama penyesat agama. Salah satunya dia tawaf sambil telanjang. Habis gitu tawaf bukannya baca doa, zikir, apa disiul-siul ke tangan tawafnya. Tuh, jahiliyah tuh. Maka Nabi Muhammad SAW diutus dibenerin lagi tuh. Wow, tata caranya tuh. Jadi mereka sangat menghormati. Sehingga Quraisy ini banyak menyerap bahasa-bahasa Arab. Itu karena serapan dipilih penggunaan kata-kata yang indah-indah. Baik secara kosakata maupun per kalimat secara utuh. Sehingga bahasa Quraisy itu paling hebat, tutur katanya, keindahannya, kedalamannya. Bahasa Arab banyak, dialek Arab itu banyak luar biasa. Jadi jangan heran kalau antum nemuin komus bahasa Arab nih. Ada namanya Lisanul Arab, segini nih kitab ini. Kamus dari bahasa Arab ke bahasa Arab, tapi segini coba. Berapa jilid? Lisanul Arab. Itu karena memadukan dialek. Ada unik dialek Himyar. Himyar itu suku asli Yaman. Yaman banyak, diantaranya Himyar. Ada Jurhum. Nah, ini Himyar. Himyar itu dalam
dialek mereka, setiap ketemu alif lam dibacanya mim. Ribet gak? Jadi antum kalau ketemu alif lam nih, bacanya mim, jangan alif lam. Itu dialek Himyar. Ada hadis, kalau kita lihat tulisannya begini. Ini tulisannya nih. Laisa minal birri. Laisa minal birri. Minal birri berarti al birri ada alif lam enggak? Ada. Laisa minal birri asyamu. Ketemu alif lam lagi tuh. Asyamu fis safar. Fis safari. Ada alif lam lagi safar. Dibaca amin Nabi bagaimana? Laisa minim birim siyamim fim safar. Bukan laisa minal birri asyamu fis safar. Nabi baca gimana? Laisa minim birim siyamim fim safar. Ini saya bisa jurusannya doang. Kalau buat yang lain nggak bisa. Hebat beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau kalau dengar dialek-dialek mana, ngerti beliau. Ketenang ya, fatona. Cerdik pandai Nabi. Nabi fatona, bahasa Nabi setinggi-tinggi, sejelas-jelasnya. Mau dialek apa ya? Ngomong sama Nabi. Dijawab sama Nabi, subhanallah. Tapi yang terbagus adalah dialek Quraisy, maka ya dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Dari sekian bahasa Arab kan banyak. Ini hadirin sekalian. Pertanyaan kedua apa itu tadi? Orang haid boleh gak baca Quran sama? Haram. Jadi orang haid itu haram, ya. Jadi bagaimana kalau dia penghafal? Bisa. Caranya gimana kalau dia mau takrir? Suruh temennya atau adiknya bukain Al-Quran. Terus dia lihat tanpa menggerakkan bibir, baca dalam hati. Bisa. Atau lagi sendiri baca. Kan kita baca Quran, baca dalam hati ini tanpa menggerakkan bibir bisa. Begitu cara mentakrirnya. Itu boleh tuh di dalam hati. Di dalam hati boleh, tanpa menggerakkan. Ini masalah-masalah Al-Quran. Dalam segala situasinya itu harus ada pengagungan. Hampir naruh Quran, ya Allah, jangan sampai kita Quran taruh di bawah. Jangan ya, jangan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai sama ame kaki kita. Nah, kalau tukang mushaf gimana Ustaz? Dia udah mentok tuh di darurat deh. Tukang jualan mushaf itu gimana tuh kalau dia Al-Quran tadi? Lain, ya. Al-asya' idza dhaqat ittasa'at wa idza tasa'at dhaqat, itu ya faedahnya. Jadi dalam hal di sini ya naruhnya, megangnya mesti ada wudu, bacanya sampai diatur sedemikian rupa, mana yang tebal, mana yang tipis, mana yang panjangnya 4, mana yang 6, mana yang 2. Masya Allah, ya. Nah, jadi Al-Quran demikian. Itu sebagai suatu pengagungan terhadap Al-Quran. Nih hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya demikian ya, haram. Ada seorang ustazah, saya mau cerita, salah paham nih. Ini bahayanya kalau salah paham. Sekarang zaman kita udah ada softtek. Jadi orang perempuan kalau lagi haid nggak apa-apa di masjid ngaji, kan nggak netes darahnya, ya. Jawabnya gimana? Dia nggak boleh di masjid berdiam bukan karena netesnya darah, tapi karena ketidaksuciannya. Kias, orang junub boleh nggak di masjid? Diam di masjid orang junub lagi hadas besar, boleh nggak? Haram, nggak boleh. Kita hadas besarnya belum mandi wajib, haram di masjid. Kecuali sekedar lewat, karena nggak ada jalan kecuali lewat masjid, sekedar lewat. Orang junub haram. Pertanyaan, orang laki lagi junub netes darah agak? Enggak, kok haram? Karena bukan netes atau tidaknya, ya netes atau tidak atau netesnya darah, enggak, tapi karena ketidaksuciannya itu. Kita hadirin, ya. Salah tuh cara dia iniin hukum, ya. Bahaya juga memang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى روح مشهد الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك الزمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وشعر بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن الطاس والحبيب علي بن حسن الطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشر والشيخ محمد بن أحمد بمشموش وشيخنا كأياد معلم محمد شافي هدمي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتغشى برحمته والمغفرة يعين على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا قرائقها ويجعلنا من خاص أهلها من ذكرنا الله كثيرا في خير وعافية ولحظة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء
ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قاس السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين إن أريد إلا الإسلام سبحانه وتوفيق إلى بالله على التوكل إليه نيب هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.